punya, ketika kita memilih menikah, pasti pengennya punya anak. Habis menikah, punya anak. Itu pasti. Menikah, punya anak. Lalu dalam punya anak ini kita juga mengatakan bahwa anak yang aku lahirkan sehatlah, baguslah gitu. Ketika si ibu hamil, kemudian ini menjadi disayang-sayang, dijaga banget gitu, dengan banyak harapan yang tertumpu pada anak. Lalu ketika dia lahir, tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, akhirnya kecewa. Anakku di umur segini belum ngomong, kok anakku segini, jangan-jangan kan ada yang salah, jangan-jangan ini ada keturunannya gak bagus, jangan-jangan ada yang gak pas. Pasangan suami istri saling menyalahkan. Makanannya gak bergizi nih, gak ada ini yang bagus-bagus nih dikasih waktu hamil. Ibunya pasti stres berat ini. Kita sibuk dengan apa yang ada di pikiran kita, saling menyalahkan, saling tidak terima, tapi gak ditangani. Yang ada anak ini makin gak berkembang, makin tidak baik. Lalu yang berikutnya, kita tuh sibuk membandingkan. Anak si A sudah bisa begini, si anakku belum bisa begini. Sebelum saya lebih panjang lagi, saya akan kasih tahu dulu apa sih anak berkebutuhan khusus. Jangan-jangan kita semua di sini berkebutuhan khusus, nggak anaknya aja. Saya boleh minta slide yang pertama, slide yang berikutnya ya. Oke. Anak berkebutuhan khusus itu bisa dikatakan anak yang signifikan. Artinya signifikan itu yang jelas sekali keberbedaannya. Contoh, yang jelas berbeda itu yang gimana? Misalnya anak yang tidak bisa mendengar, tuna rungu, nampak sekali berbedanya. Anak yang tidak bisa bicara, tunawicara, nampak sekali perbedaannya dibandingkan kita. Kemudian anak yang salah satu anggota tubuhnya tidak lengkap, tangannya tidak ada, yang secara signifikan itu sangat berbeda. Kemudian kalau kita dengar dengan autism, autism, ADHD, keterbatasan intelektual. Ini yang keterbatasan ini dulu dibilang mental retardasi, keterbelakangan mental. Ya. Nanti materi ini kita akan berikan kepada orang tua supaya juga nanti bisa dipelajari di rumah, bisa dilihat, bisa mengembangkannya di rumah. Ya. Nah, dampak dari keberbedaan ini menimbulkan problem-problem tertentu. Ya, menimbulkan problem-problem tertentu pada dirinya. Contoh, kalau anak kita keterlambatan mental atau keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual itu berbicara mengenai kemampuan kognitif dia, kemampuan dia menerima informasi, kemampuan dia mengelola sebuah informasi. Ini terlambat, otomatis kan cara berbicara dia, cara perilaku dia kan jadinya berbeda. Semua itu kan berbicara di sini. Jadi itu bukan sebuah penyakit yang itu ada obatnya, enggak. Semua itu berbicara tentang kemampuan di otaknya yang memang sulit untuk bisa menerima informasi itu. Kalau dibilang kok anakku kayak gini ya, ada apa ya? Kemampuan kognitifnya juga terhambat. Nah, ketika kemampuan kognitifnya terhambat, contoh, umur 7 tahun. Kalau di keterbatasan intelektual, saya akan biasakan gunakan itu ke Bapak Ibu supaya nggak ada lagi yang namanya keterbelakangan mental. Karena intelektualnya terbatas, dampaknya mentalnya. Umur 7 tahun. 7 tahun kira-kira Bapak Ibu kan ngomongnya dia udah lancar ya, udah tahu lah
mandi sendiri, pakaian sendiri gitu. Tapi karena keterbatasan di sini, secara kognitif, secara penangkapan dia, dampaknya apa? Dampaknya terlambat dia memahami informasi. Lama banget dia bisa menerima sebuah informasi. Lama banget dia bisa belajar. Karena problemnya di otaknya. Bukan problem yang di lain-lainnya. Nah, ngambil, oke, coba kalau mama bilang begini cara buka baju, celananya, lalu pergi ke kamar mandi. Tapi karena keterbatasan dia menangkap informasi tadi, akhirnya dia nangkep informasi ibu itu butuh waktu sampai 100 kali. 100 kali itu kan berkaitan juga nanti dengan usianya. Lama. Anak berkebutuhan khusus punya problem di situ, kebanyakannya. Saya nggak bilang selalu, tapi kebanyakannya. Makanya kenapa ada anak yang ke SLB, ada anak yang tetap tinggal kelas terus, nah itu dia. Lalu ada anak yang namanya dengan autism. Autism itu di mana juga problemnya? Problemnya sama, di otak juga. Ibaratnya, ini kita kalau di dalam otak kita itu ada yang ngomong gini. Ini ibaratnya ya Bapak Ibu ya, komunikasi di otak tuh ngomong gini. Vina, kamu pergi ke Jalan Timur. Tuh di otak tuh. Oke. Di otak diterima pesan itu. Harusnya di pesan ini ada lagi yang ngomong, gerak ya Vin ke Jalan Timur. Itu yang menggerakkan kaki saya ke Jalan Timur. Tapi di anak-anak berkebutuhan khusus, cenderungnya informasi yang terjadi adalah diomongin Vina pergi ke Jalan Timur, nyampainya di sini. Vina pergi ke Jalan Timur, terima, diterima. Tapi ketika mau melakukan, Jalan Timurnya ketinggalan. Yang nyampe adalah Vina pergi. Jalan Timurnya nggak ada, informasi Jalan Timurnya itu nggak nyampe. Jadi nggak sinkron kerja sarafnya itu, nggak sama. Apakah itu menjadi sebuah kesalahan si anak? Enggak, emang informasinya kayak gitu yang dia terima. Ibaratnya lagi kalau dilihat di otaknya mereka ini gitu ya, kita bisa bayangin nggak kalau Bapak Ibu pernah lihat kabel? Kabel itu kalau dibuka kan ada yang merah, kuning, hijau gitu. Seperti itulah semerautnya di dalam kepala. Jadi informasinya itu kan nggak lepas semuanya. Dampaknya anak itu terhambat berkembang potensinya. Dampaknya lagi dia nggak tahu bagaimana bersosialisasi. Dampaknya lagi emosinya juga kena. Makanya ketika Bapak Ibu ngomong, udah ku ajari loh Bu 100 kali ini anak, ini aja ku bilang-bilang, nggak dapet-dapetnya juga loh Bu, capek aku ngomongnya. Karena bayangkan tadi cara kerja di otaknya itu kayak gitu. Kalau kita kan enggak, kita diomongin apa, kita terima, itu nyampe pesan lalu kita lakukan. Beda ya kalau kita nggak mau melakukan, itu urusan yang lain lagi. Tapi proses informasinya lengkap. Nanti anak berkebutuhan khusus itu enggak. Akhirnya berdampak ke semua aspek kehidupan mereka. Karena apa? Nggak lengkap informasinya. Itu dulu anak berkebutuhan khusus. Jadi supaya Bapak Ibu, kenapa saya kasih ibaratnya gini? Supaya kita bisa memahami anak kita itu ada apa, kenapa dengan anak kita. Pahami konsepnya di dalam diri mereka itu bukan mereka nggak mau, bukan mereka nggak berkembang, tapi konsepnya karena dalam dirinya sendiri itu udah ruwet gitu loh. Udah nggak tahu dia mau gimana. Contoh autism. Karena kebanyakan orang kan bilang, "Yolah Bu, anak autis." Anak autis itu ada yang berhasil, ada. Semua anak berkebutuhan khusus itu kalau tepat penanganannya kebanyakan akan berhasil. Kebanyakan sama kayak kita ini. Kalau dididik tepat, kemudian dilakoni, ya berhasil banyak banget. Saya 18 tahun kayaknya
yang udah wisuda, yang saya dampingi itu ada 2 atau 3 orang deh. Yang sudah wisuda ya, wisuda kemudian sekarang lagi mau melanjutkan studi. Ada yang sudah menjadi seorang tidak mengikuti sekolah formal karena memang kemampuan intelijensinya tidak mampu untuk sekolah formal. Kayaknya ada 3 orang. Dia ada yang melukis, ada yang jadi penulis buku. Even itu masih di kalangan kecil-kecil ya, tapi paling enggak untuk hidupnya dia udah bisa ngejalani deh gitu. Ada yang sekarang bekerja di toko, kemudian jadi operator kayak, karena ada tuh yang ketika kita dinyatakan punya anak berkebutuhan khusus, kita akan mengalami krisis ini. Pertama, penyangkalan. Nggak mungkin, nggak ada kok kami di keluarga yang kayak gitu. Semua hebat-hebat, semua sehat-sehat, nggak ada itu. Bu, ini kayaknya anaknya agak lama bicara. Oh, biasa di tempat kami itu memang banyak anak-anak, di keluarga kami itu banyak anak yang agak lama ngomongnya. Menyangkal dulu. Boleh. Bapak Ibu kalau awalnya menyangkal dulu nggak apa-apa. Nggak ada orang yang langsung terima. Ibaratnya kalau kita putus cinta juga diputusin, nggak ada yang langsung ngomong, kamu putus cinta ya? Kamu diputusin sama dia? Enggak. Menyangkal. Kemudian kita pergi nih, ya udahlah diikutilah sarannya orang tua, sarannya tetangga, sarannya kawan, pergi ke dokter. Dia bilang, oh ya Ibu, Bapak, anaknya kondisinya ini ya, dia masuk pada kebutuhan khusus, makanya dia dampaknya kondisinya seperti ini. Salah itu, nggak benar pemeriksaannya itu, nggak tepat, nggak pas. Marah. Kita mulai nih. Marah nih nggak hanya pada manusia, marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan kasih aku anak begini? Tuhan nggak tahu kondisiku. Kenapa Tuhan berikan? Marah pada Yang Maha Kuasa. Setelah marah, baru kita tawar menawar. Kita bilang begini, ya, kalau Tuhan kasih kesembuhan sama anak ini karena dianggap penyakit ya, tadinya dianggap penyakit, saya akan jauh lebih rajin beribadah, saya akan lebih bekerja dengan baik, saya akan lebih turut ke orang tua saya akan lebih ramah, saya akan semua, saya akan. Tawar menawar. Ibaratnya kalau kita belanja, membeli sesuatu, membeli barang, bisa depresi. Depresi ini bisa terjadi ketika tidak ada support system, tidak ada dukungan untuk kita dalam melewatinya. Itu yang terjadi, depresi. Nggak terima, depresi. Kadang-kadang pengennya mati aja. Lalu ketika depresi ini lewat masanya, kita sudah mulai, oh ya sadar dengan kondisi ini, ayo terima realitanya. Anak saya berkebutuhan khusus. Kemudian, oke, terima realita. Ketika realita ini diterima, makanya kita melakukan lagi yang namanya penyesuaian diri ulang. Saya anaknya berkebutuhan khusus, saya harus pergi ke dokter, saya harus pergi ke psikolog, saya terapi, saya ini. Sampai akhirnya kita bisa sampai tahap percaya diri anak berkebutuhan khusus. Kalau saya mau tanya deh, Bapak Ibu percaya nggak kalau saya yang berkebutuhan khusus? Nah, gini aja deh, saya tanya dulu deh. Jauh lebih, kalau diibaratkan jauh lebih nggak menyenangkan hidup kita. Kenal label, wah saya itu, jadi makanya saya bilang hari ini saya akan banyak sharing. Itu gini, saya ingat banget. Guru manggil saya, Ervina, maju ke depan kerjakan soal ini. Oke, saya maju nih kerjain soal. Karena saya tadi yang saya bilang informasi guru tuh ngajar saya nggak dapet di sini saya. Kan ketika maju saya ke depan saya gini, saya diam.
Karena saya nggak tahu mau ngerjain itu apa. Bukan saya nggak bisa ya, tapi saya nggak tahu saya mau ngerjain itu apa. Tadi dia aja gitu kan. Guru saya, sini kata dia. Tahu ya, udah capek aku ngajari dari tadi. Bodoh sambil bilang bodoh itu sambil saya dipukul kepala gini. Bodoh. Bayangkan Bapak Ibu, saya 3 tahun terima itu. Suruh duduk lagi di bawah, biar ditonton oleh teman sekelas. Saya dulu sering mengalami yang namanya kelumpuhan. Jadi saya tuh nggak bergerak dari sini sampai kemari. Tapi dicek dokter nggak ada masalah apa-apa. Saya nggak punya masalah kesehatan, aman semua. Tekanan darah saya itu waktu SMA saya bisa sampai 200, tapi saya nggak jatuh. Semuanya saya dapat. Tapi apa yang terjadi? Sewaktu saya masuk kuliah, lalu teman-teman saya support, dosen saya support, saya kembali tuh. Benar-benar saya didukung. Kamu itu orang yang luar biasa. Kebetulan saya kampusnya kampus Kristen, jadi saya memang bersyukur hidup dengan kampus yang nuansanya rohaninya itu kuat. Jadi supportnya nggak hanya support teman, tapi support secara rohani saya dapat. Terlibat dengan banyak grup-grup yang menopang saya. Muncul masalah psikologis, iya. Tapi ketika penerimaan itu ada, penerimaan ini startnya dari orang tua, kemudian lingkungan. Kalau orang tuanya terima, yakinlah lingkungan pun akan terima. Karena kita sudah positif dulu ke anak kita. Tapi kalau kita nggak positif ke anak kita, ya nggak akan terima lingkungan. Itu akan berjalan beriringan. Jadi saya diterima, kemudian saya penyesuaian ulang. Jadi kalau Bapak Ibu, permasalahan pada anak KBK itu muncul 3 ini. Ada komunikasi yang, ingat yang tadi yang pertama, berdampak signifikan, kenanya di mana-mana, akhirnya dia nggak punya komunikasi, stres dan tantrum. Kemarin saya ngisi acara untuk volunteer di sini. Saya lagi ngomong, saya bawa materi di begini depan. Tiba-tiba saya blank. Benar-benar saya blank. Saya hilang. Apa nih gitu? Hilang, benar-benar hilang. Dan memang mau juga kadang-kadang itu terjadi. Kebetulan saya sama partner saya, ada Ci Erma. Saya bilang, jangan ini. Saya duduk dulu. Karena saya sudah sampai, saya itu kalau nanti Bapak Ibu perhatikan tuh, kalau saya udah punya begini, nah itu udah mulai tuh. Saya udah harus oke. Itu artinya mengembalikan kesadaran saya, fokus. Kalau udah gini tangan saya. Atau saya mulai gini. Nah, itu cara saya untuk mengembalikan fokus saya. Oke. Nah, komunikasi. Kenapa komunikasi minim? Tadi kan ada masalah di otak. Otak ini kan ngatur kita bicara. Makanya kalau orang yang kena stroke kan nggak bisa ngomong. Kenapa? Sarafnya kan kena. Atau kalau kita lagi sedih banget, sedih banget, kita tuh ngomong, saya ngomong minim, orang yang sama saya pun juga nggak paham mau ngomong apa, akhirnya nggak kejalin. Dampaknya apa? Stres. Anaknya stres. Aku mau ngomong ini loh mah, tapi kok kamu nggak bisa ngerti-ngerti. Anaknya mau minta minum, tapi dia nggak bisa bilang minum, dia cuma tarik tangan emaknya. Tarik ini nih. Mamanya bingung, kenapa anakku ini tarik tangan? Ditanya anaknya nggak bisa. Tarik tangannya. KBK, nggak usah jauh-jauh larinya. 3 ini akhirnya dampaknya kemana lagi? Dia sulit untuk masuk pada relasi sosial. Karena apa? Mau ngomong orang nggak paham. Sementara dia juga capek. Kalau hanya ngomong orang nggak paham, akhirnya dia diem aja, udah deh, bisa dipaksain. Baru ini ya, baru-baru ini saya jenisnya. Nah, anak ini keterima dapat bagaimana dia mematuhi. Bu, jadi nanti dia kan trauma dia, tunggu dulu.
kita kan membuat perilaku yang baru. Perilaku baru itu nggak gampang. Ada tindakan-tindakan tertentu yang mau kita ambil, bukan karena kita benci atau tidak sayang pada anak kita ya. Dilakukan. Kemudian setelah tadi anaknya itu berhasil mau mengikuti, saya kasih rewardnya apa? Bagus. Setiap tadi si anak itu duduk, saya panggil, saya langsung bilang, bagus. Dia tahu ketika dia melakukan, dia mendapatkan rewardnya, mendapatkan hadiahnya. Jadi reward itu adalah tindakan yang kita berikan karena anak itu sudah berlaku positif, mendapatkan sesuatu yang, melakukan sesuatu yang kita setujui. Reward harus konsisten. Reward itu mesti barang, nggak selalu pelukan. Terus kita ujian. Kalau mau barang pas kita ada rezeki kita bisa save, kita kasih. Kalau nggak mesti. Lalu token ekonomi ini sifatnya kita kayak nabung. Anaknya nabung dulu, baru nanti ditukar sama hadiah. Ibaratnya gini gampangnya, Bapak Ibu kan tahu celengan ya, kita sudah ayo nyelengin uang gitu. Nanti kalau anak uangnya udah sampai 100.000, kita beli mainan ini. Nah, itulah token ekonomi. Token ekonomi ini diberikan pada anak yang sudah paham instruksi dan sudah bisa agak berkomunikasi dengan sedikit. Nggak pun yang masih lancar-lancar banget, tapi dia sudah tahu instruksi, tahu dia dengan komunikasi. Oke, berikutnya Kak. Sekarang cara berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini yang paling kita harus pahami dulu. Misalnya namanya Randy. Koko, Abang, janganlah jalan-jalan. Nah, itu nggak berlaku sama anak berkebutuhan khusus. Randy, duduk. Ya, kalau dia nggak jangan jalan-jalan kan berarti dia duduk. Randy duduk. Sebutkan nama anak. Nggak kita bilang Koko, ini nggak lagi. Sebutkan nama anaknya. Kenapa harus sebutkan nama anak? Biar anak juga belajar tahu siapa dirinya. Next time, siapapun orang yang manggil dia selain kita, dia bisa menjawab, dia bisa tahu, oh itu saya yang dipanggil. Dia paham. Sebutkan nama anak. Yang kedua, kamu manggil anak itu, ibu bapak itu manggil anak itu tujuannya apa? Mau nyuruh apa? Instruksinya harus jelas. Randy makan. Instruksinya adalah makan. Dia tahu Randy makan. Nggak boleh. Yang ketiga kontak mata. Nggak boleh misalnya gini, serang-serang. Randy makan. Nggak boleh. Nggak berkebutuhan khusus. Randy makan. Lihat dia. Kemudian ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ngomong sesuatu, itu bicaralah dengan suasana yang tenang. Jangan yang namanya bising. Kalau anak berkebutuhan khusus Anda tidak diterima ketika menyentuh misalnya ya, sentuh ini, itu bukan karena dia benci sama kita, bukan. Karena dia merasa nggak nyaman. Itu tadi, bukan merasa nggak benci, enggak, merasa nggak nyaman. Ini tuh kayak menimbulkan sesuatu gitu di otaknya. Kayak kata orang kayak merinding-merinding disco gitulah. Merinding-merinding nggak enak begitu. Kayak gitu sampai di sininya. Ada juga anak-anak, kalau dulu saya punya siswa, nggak, saya tahu peran saya itu babysitter atau guru, saya pun tak tahu. Dia punya kuku, gunting kukunya itu segini, beneran. Jadi saya sampai bingung, ini anak kalau jalan kaki tuh kayak gini tuh, modelnya kayak ditekuknya jarinya. Karena ternyata kukunya itu panjang.
Kalau panjang kan kesakitan lama-lama karena dalam kaki. Bukan. Waktu saya gunting itu kuku dia, ngompol. 3 kali ngompol. Miss jangan miss, enggak saya bilangin. Kamu duduk, miss gunting kukumu. Jangan miss, sakit miss, enggak duduk. Mau ngompol saya nggak peduli dia mau ngompol. Duduk gunting kuku. 3 kali aja. Habis itu besok-besoknya nggak ada lagi problem gunting kuku. Kenapa dia nggak mau gunting kuku? Karena dengar cetekan gunting itu, cetek, itu di sini nggak enak. Itu kayak menimbulkan emosi tertentu dalam otak dia. Tapi caranya dia suka dengan planet-planet. Oke, Miss mau gunting kuku. Gunting kuku. Coba sebutkan nama-nama planet. Nah, saya sambil gunting, sebutkan nama planet supaya nggak kemari. Kukunya berhasil. Kedua, pokoknya jaib-jaib deh dia anak berkebutuhan khusus. Ya. Masalah gunting rambut. Ini kan nggak semua ya orang tua berkebutuhan khusus itu punya kekayaan yang luar biasa, melimpah gitu ya. Uangnya nggak berseri kan juga belum tentu. Gunting rambut mesti di Singapura. Nah bayangin, rambut kan nggak tumbuh dalam waktu 3 hari. Masa per 3 hari pergi ke Singapura hanya gunting rambut? Absen sekolah mau berapa banyak? Saya bawa mereka dulu naik angkot. Kalau di kota Medan ada angkot. Oh biasanya kan antar supir ya, di AC. Ada saya bilang, naik angkot kamu. Sama saya naik angkot, tapi saya izin dulu sama ibu bapaknya. Boleh nggak saya bawa naik angkot? Boleh. 1 hari pertama sama saya. Hari kedua saya ajak ibu bapaknya. Yang punya anak siapa? Ibu bapak. Yuk Pak, Bu, kita naik angkot. Panas tuh, nggak peduli. Anaknya nangis, nggak peduli. Angkot. Saya hanya bilang sama bang supir, bang, minta maaf ya bang, ribut kali anaknya lagi rewel bang, malu mana anak. Udah selesai. Yang penting bayar ongkos angkot. Udah selesai. Ajak bersosialisasi. Nggak saya ajak ke mall, ajak ke taman. Kalau taman itu kan ada banyak anak-anak, ada banyak orang dewasa, ajak ke taman. Aduh bu, malu bu, kenapa malu? Oh, jangan malu. Urat malunya udah putus duluan. Nah itu prinsipnya. Ajak. Nanti di situ saya bilang, saya haus, kamu belikan saya minum. Kan biasanya ada yang jual-jual minuman gitu ya. Ini kan saya minum, saya kasih kok. Pasti gini. Boleh please aja, please. Enggak, beli minum. Please. Enggak beli minum. Kenapa saya buat begitu? Kan dia pergi, waktu dia memang bilang beli minumnya itu ke abangnya, ke orang yang jual, dia bilang, bang, mau apa dek? Kakak, adiknya boleh ikut main ya. Kakak, adiknya boleh ikut ini ya. Oh iya, kak, boleh pegang adiknya nggak, bantu untuk naik tangga. Kalau anak kita belum bisa ngomong, kita yang jadi tukang ngomong dia ke orang. Oh iya, saya punya ponakan sekarang. Ponakan saya itu setelah dia main, saya datengin, coba cerita, saya bilang. Omnya 15 menit. Karena dia bingung nyusun apa yang mau dia ceritakan. Karena dalam otaknya itu udah ngomongnya lompat sana lompat sini. Jadi saya dulu pernah saya kan mengalami tidur yang susah banget. Saya tuh deep sleep-nya tuh cuma paling sejam